Pada prinsipnya TNI Angkatan Darat mendukung penuh pemerintah program pemindahan ibu kota di Kalimantan, dan ini sudah final, sehingga apapun nanti yang akan terjadi proses pemindahan, TNI Angkatan Darat akan mengikuti, dan kita juga akan mempersiapkan. Dukung pemindahan IKN Nusantara, KSAD tidak ada tawar-menawar lagi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memastikan akan merespons cepat seluruh instruksi yang ditekankan Presiden Joko Widodo pada Rapim TNI Polri beberapa waktu lalu. Di mana saat itu Jokowi meminta dukungan Polri TNI terkait pemindahan IKN Nusantara. Dudung memastikan hal itu sudah merupakan kepastian, tidak ada tawar-menawar lagi di tubuh Matra Darat. TNI AD siap mengawal dan mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan. Tidak ada tawar-menawar lagi, ujar Kasat Dudung dalam keterangan yang diterima. Dia mengatakan dalam Rapim TNI AD yang digelar pada Rabu 2 Maret 2022 beberapa isu dan langkah strategis turut menjadi bahasan. Adapun isu yang dibahas diantaranya mengantisipasi perkembangan situasi global akibat dampak pandemi COVID-19 dan dampak dari konflik internasional Ukraina dan Rusia. Menurut dia, dua hal di atas berpengaruh dan berdampak pada kehidupan dan perekonomian nasional secara menyeluruh. Termasuk juga dibahas langkah-langkah strategis dalam penanganan radikalisme, penanganan Papua hingga percepatan vaksinasi, dan membantu pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan dalam rangka pemulihan perekonomian nasional, tugasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur sudah disetujui mayoritas fraksi di DPR. Ibu kota negara baru namanya Nusantara dan itu juga sudah secara politik. Ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR. Katanya saat membuka Rapim TNI Polri Selasa 1 Maret 2022 dilansir dari Antara. Jokowi mengungkapkan ide pemindahan IKN sudah dimulai sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1957. Namun ia mengakui kala itu terjadi penolakan sehingga Soekarno mengurungkan niatan itu. Supaya kita juga tahu masalah ibu kota baru atau IKN Nusantara, kenapa ini dilakukan pemindahan ini sudah dimulai gagasan besar sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Tetapi karena ada pergolakan, sehingga direm oleh Bung Karno tahun 1957, sudah diputuskan di Palangkaraya, ungkapnya. Menurut Jokowi, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto juga ada rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat, tetapi batal karena ada pergolakan pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi kajiannya sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian yang ada ini, ya sampai kapanpun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada resikonya dari situ, ungkap Presiden. Namun pemindahan ibu kota menurut Presiden Jokowi tetap harus dilakukan. Karena pemerintah ingin ada pemerataan menjadi Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Pemerataan itu seperti apa sih? Kok dinamakan pemerataan? Karena 58% PDB atau produk domestik bruto ekonomi, perputaran uang ekonomi itu 50% ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau, ungkap Presiden. Dengan demikian, dengan sebagian besar roda perekonomian Indonesia berada di Pulau Jawa, sehingga pasar pun menumpuk di Jawa. Sehingga marketnya semua ada di Jawa. Orang ingin kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta. Karena magnet ekonomi ada di situ, itu yang tadi saya bilang pemerataan. Bukan sekedar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ, tegas dia. Presiden Jokowi pun mengungkapkan dengan pemindahan ke IKN Nusantara, maka magnet ekonomi di Indonesia menjadi dua, yaitu Jakarta dan Nusantara. Magnetnya ada dua, bisa ke sana, bisa ke sini, artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa, ungkap Presiden. Pertimbangan kedua, sebanyak 56% populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 156 juta orang. Ini menjadi dasar dari pemindahan ibu kota. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, jumlah populasi kita eksekusi, kita putuskan, yang namanya ibu kota negara baru, namanya Nusantara, kata Presiden. Di IKN Nusantara nanti Presiden Jokowi menjelaskan sebanyak 70% adalah area hijau, 80% menggunakan transportasi publik, 80% menggunakan energi baru terbarukan. 10 minute city, karena dari satu tempat ke tempat lain hanya 10 menit.
Jadi yang diberi prioritas adalah pejalan kaki nomor paling atas, kedua yang naik sepeda, ketiga yang suka naik transportasi umum. Jadi bukan yang naik mobil pribadi, tambah Presiden. Dasar pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara juga sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN pada 15 Februari 2022. Presiden Jokowi juga menjanjikan akan segera memutuskan siapa kepala otorita IKN pada pekan ini yang merupakan orang non-partai. IKN meliputi wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektar yang berada di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ke IKN akan dilakukan dalam 5 tahap, yaitu tahap pertama pada tahun 2023 sampai 2025, tahap 2 pada tahun 2024 sampai 2029, tahap 3 pada tahun 2030 sampai 2034, tahap 4 pada tahun 2035 sampai 2039 dan tahap 5 pada tahun 2040 sampai 2045. Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai 466 triliun rupiah yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar 89,4 triliun rupiah, 253,4 triliun rupiah dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta 123,2 triliun rupiah dari swasta. Bagaimana menurut Anda? Saya nggak ada urusan dengan jabatan saya sekarang. Soal saya tanpa jadi komisaris pun saya sudah biasa hidup. Immanuel Ebenezer pasti tidak menyangka akan berakhir seperti ini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar atau DS melontarkan sindiran kepada Ketua Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer alias Noel. Denny Siregar menilai bahwa jika dipecat dari jabatan komisaris oleh Menteri BUMN Erick Thohir, maka Noel akan bergabung dengan Said Didu dan Refli Harun. Sebagaimana diketahui, Said Didu dan Refli Harun sama-sama pernah menjabat di perusahaan BUMN. Dilansir dari Kompas, Refli Harun pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero dari tahun 2017 hingga 2020. Sedangkan Said Didu pernah menjabat sebagai komisaris PT Bukit Asam Tbk dari tahun 2015 hingga 2018. Keduanya kini dikenal aktif mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Si Immanuel Ebenezer Joman ini kalau dipecat Erick Thohir palingan ya gabung di barisan Said Didu sama Refli Harun, kata Denny Siregar melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu 27 Februari 2022. Yang terbaru, pegiat media sosial Denny Siregar kembali membuat heboh dalam akun Twitter pribadinya Selasa 1 Maret 2022. Kali ini Denny membuat cuitan yang mengaku mendengar kabar jika si pembela pengacau akan dipecat dari pucuk pimpinan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dengar-dengar sih, si pembela pengacau itu udah mau dipecat dari BUMN, cuitnya. Sambung dia, ini dengar-dengar sih. Sayangnya, di cuitan tersebut Denny tidak menjelaskan secara rinci siapa sosok yang ia sebut sebagai si pembela pengacau. Namun, dalam cuitan terbarunya, Denny mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Ketua Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer alias Noel yang membela tersangka pengacau Mumun Boy. Desak terus Mas Erick Thohir untuk segera pecat Immanuel Ebenezer, cuitnya. Diketahui juga, Denny sebelumnya juga mendesak Erick untuk mendepak Noel dari jabatan sebagai komisaris independen PT Mega Elektra. Mas Erick Thohir pecat aja si Noel dari jabatan komisaris, pembela pengacau kok dikasih makan, katanya. Ketua Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku tidak peduli jika kemudian jabatannya sebagai komisaris independen PT Mega Elektra dicopot akibat membela Mumun Boy dalam persidangan beberapa waktu yang lalu. Salah satu pihak yang gencar meminta agar Noel dipecat adalah pegiat media sosial Denny Siregar. Noel kemudian merespon permintaan tersebut dengan menegaskan bahwa dirinya punya komitmen kebangsaan yang kuat, sehingga ketika jabatannya sebagai komisaris dicopot bukan menjadi masalah. Saya nggak ada urusan sama jabatan saya sekarang. Soal saya tanpa jadi komisaris pun saya sudah bisa hidup, tegas Noel dalam acara kontroversi kasus Mumun Boy yang ditayangkan TV One News pada Selasa 1 Maret 2022. Kalau mereka mau ambil komisaris, saya ambil saja. Gak ngaruh, kita ini aktivis, kita punya komitmen kebangsaan.
Kalau cuma jabatan ambil saja, nggak ada urusan, sambungnya. Sebaliknya, Noel juga menyebut bahwa narasi perpecahan bangsa akan terus terjadi akibat ulah Denny Siregar yang terus memupuk kebencian. Ini orkestrasi liar yang dimainkan Denny Siregar. Denny Siregar, woi, ingat narasi perpecahan ini Anda akan bertanggung jawab. Ini aktivis media sosial yang ideologinya ideologi konten, mana ngerti tentang Pancasila, mana ngerti soal kebangsaan, ujar Noel. Salah satu alasan mengapa ia memberi pembelaan kepada Mumun Boy, kata Noel, untuk mengakhiri perpecahan bangsa ini. Nahasnya dalam posisi itu Noel mengaku dituduh sebagai bagian dari kelompok radikal. Karena itu ia meyakini bahwa ada pihak yang memang sengaja merawat perpecahan bangsa ini, bahwa dikotomi antara cebong dan kampret masih sengaja dipelihara oleh oknum tertentu demi kepentingan tertentu juga. Ini kawan-kawan FPI, kawan-kawan yang berseberangan dengan Jokowi dianggap orang yang susah diajak dialog. Itu kesimpulan yang salah, karena ketika diskusi dengan Mumun Boy, banyak hal yang diceritakan, tidak seperti yang di framing hari ini. Berkali-kali mereka mau dialog, mereka juga mencintai bangsa ini, tutur Noel. Ada beberapa kesepakatan yang tidak diketahui publik itu tidak sampai ke presiden. Karena kenapa? Saya meyakini para calo-calo yang masih merawat perpecahan ini, mereka tidak mau bangsa ini damai. Kawan-kawan yang beda pandangan dengan Jokowi langsung dianggap kadrun, pendukung Jokowi dibilang cebong. Ini ada yang mainin narasi ini, sambungnya. Karena itu, menurut Noel, pihak yang sengaja merawat kebencian dan permusuhan ini tidak layak berada di dalam demokrasi Indonesia.